Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat VMC semuanya. Kita lanjutkan lagi dengan saya, Tony Kristanto, dan masih dari Bumi Mojokerto Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode lanjutan ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu koleksi pribadi saya. Nah seperti apakah pusakanya? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Nah sobat semuanya, yuk kita langsung saja kita ambil pusakanya. Nah, ini adalah pusakanya dan ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya yang sudah lama sekali saya dapatkan, dan ini saya sendiri juga sudah lupa kira-kira ini dulu saya dapatkan dari mana ini ya. Karena apa? Karena ini sudah sangat lama banget ya. Mungkin sekitar berapa tahun ya? Mungkin adalah sekitar 5-6 tahunan gitu, bisa juga lebih sobat, karena ini adalah generasi pertama saya mengoleksi dari pusaka-pusaka saya. Oh ya, saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya bahwa jika di antara kalian ada yang menelpon saya ataupun juga ada yang menghubungi saya lewat WA tapi tidak saya jawab ataupun juga tidak saya tolak panggilannya, nah, mungkin itu pas saya membuat video sobat. Jadi mohon maaf sekali, seperti ini tadi kayak di video yang pertama saya waktu pengambilan video ada telepon masuk, mohon maaf sekali akhirnya saya tolak dan tidak saya jawab. Mungkin nanti akan saya hubungi lagi karena beliau sering sih berkomunikasi dengan saya. Oke, kita lanjutkan lagi sobat. Ini adalah pusaka yang kedua yang akan kita review bersama-sama. Nah ini warakannya sangat menyenangkan sekali, dan ini gandarnya Iras. Dia bersambung ini seperti ini sobat. Sangat menyenangkan sekali. Kita akan melihatnya. Kira-kira masuk di dapur apa ini sobat. Nah sobat semuanya, ini adalah perwujudan dari pusakanya. Nah ini masih warangan lama sobat. Ini masih warangan lama, dan kalau kalian melihat di sini, ini untuk di dapurnya dia lurus. Lalu gandiknya ini agak tinggi, agak panjang dari kebanyakan gandek-gandek umumnya keris normal. Nah, ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini namanya dapur kebulajar. Cirinya adalah dia mempunyai gandek yang agak lebih tinggi dari kebanyakan gandek-gandek keris biasa. Nah, seperti ini sobat. Ini kalau untuk di yang masih pemula terkadang masih bingung membedakan mana ini kebulajar dan juga mana dapur brojol. Tapi kalau sudah terbiasa dengan keris, maka akan mengetahui sobat semuanya bahwasanya untuk di ciri yang paling menonjol adalah di bagian gandeknya ini. Nah, kalau untuk brojol itu gandeknya seperti gandek-gandek biasa itu. Nah, kalau untuk di kebulajar gandeknya agak sedikit lebih tinggi. Nah, seperti ini. Kalau kalian melihat di sini sobat, ini masuk di pamor lentang kemukus. Nah, ini adalah pamor lentang kemukus. Nah, ada garis dari atas sampai ke pangkalnya. Nah, di pangkalnya ini dia membentuk semacam kayak bulatan. Nah, menggumpal seperti ini. Nah, kalau untuk yang ini untuk di bagian sor-sorannya sudah agak sedikit aus sobat. Dan ini seingat saya masih dalam warangan lama. Ini belum saya warangi lagi. Jadi ini warangannya saya biarkan apa adanya seperti dulu. Dan untuk di gandeknya ini sobat, nah di gandeknya ini dia ada pamornya, yaitu pamor Mas Kumambang. Nah ini sangat menyenangkan sekali. Dan kalau kalian melihat di sini, untuk di besinya kayaknya hitamnya itu berkesan basah. Besinya itu hitam berkesan basah untuk di keris ini sobat. Nah, dan untuk di gandeknya, untuk di gonjonya bagian belakang, nah ini dia buntut urang. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya yang sudah sangat lama sekali saya dapatkan. Bahkan saya sampai lupa kira-kira ini dulu saya mahari dari siapa ya. Saya sudah lupa ini sobat karena saking lamanya. Coba saya ajak kalian semuanya untuk melihat lebih detail. Saya akan membalik untuk kameranya dan sekaligus nanti
Saya seperti biasanya akan mengajak kalian semuanya untuk mempelajari tentang filosofi dari Kebulajar dan pamor Lintang Kemukus. Oke, sobat semuanya, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum saya ajak kalian untuk melihat dari pamornya dan juga untuk kerisnya, saya ajak kalian semuanya seperti biasanya melihat-lihat dulu di warangkanya. Nah, sangat menyenangkan sekali. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini salah satu dari ciri keris-keris yang ada di Galeri Bumi Mojopahit adalah dia bersih. Jadi saya memang ingin menampakkan dari kesan sebuah pusaka itu adalah menyenangkan, bukan mistiknya, bukan di kliniknya. Jadi menyenangkan dahulu gitu loh. Karena apa? Karena yang saya tuju sekali lagi adalah dari pemula, para pecinta Tosan Aji pemula. Nah, ini sobat, ini adalah dapurnya dapur Kebulajar. Nah, kalau untuk di pamornya yang sebelah sini memang agak sedikit aus ini sobat. Agak apa ya, tidak begitu terlihat, tapi kalau untuk yang ini dia masih terlihat gumpalan yang ada di bagian sor-sorannya. Nah, ini ada di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini masuk di pamor Lintang Kemukus sobat. Lintang Kemukus itu biasanya dikacaukan atau penyebutannya rancu, seperti apa ya, banyak di antara para pecinta Tosan Aji, teman-teman Tosan Aji itu menyebutnya bahwasanya Lintang Kemukus itu dengan sebutan pamor pancuran mas, padahal itu kan berbeda. Nanti akan kita lihat di buku pamor sobat. Nah, di sini saya akan sedikit membacakan filosofi dari dapur Kebulajar. Sekali lagi buat kalian para pemula, untuk Kebulajar dia gandiknya agak tinggi dari kebanyakan gandik-gandik keris biasanya. Nah, ini. Oke. Lanjut lagi, Kebulajar ini berasal dari dua kata. Kebulajar atau Mahesolajar itu sama, berasal dari dua kata kebu atau kerbau dan lajer yang berarti lurus. Kebulajar ini memiliki makna dan harapan agar pemilik keris ini bisa memiliki semangat seperti kerbau yang giat bekerja tanpa kenal lelah untuk menghidupi keluarganya dengan jalan yang lurus dan tidak menyimpang dari ajaran kebaikan. Konon tuah dari keris Kebulajar ini dipercaya dapat menolak wabah penyakit. Selain banyak dimiliki para petani karena tuahnya yang mampu menjauhkan tanaman dari wabah penyakit dan hama, ternyata keris Kebulajar ini juga banyak dimiliki oleh para pemimpin dan bangsawan karena tuahnya ini dipercaya bisa mengamankan daerah kekuasaannya dari wabah penyakit. Selain itu juga bisa menambah wibawa dan mengangkat derajat dari pemiliknya. Nah, seperti itu sobat. Itu adalah filosofi dan juga tuah dari Kebulajar. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamornya. Nah, ini adalah pamor Lintang Kemukus. Coba akan saya tunjukkan kepada sobat semuanya tentang gambar dari pamor Lintang Kemukus. Nanti jika teman-teman yang masih pemula, biar tidak rancu antara penyebutannya, mana itu pamor Lintang Kemukus dan mana pamor pancuran mas. Nah, ini kita melihat di buku pamor sobat. Kalau Lintang Kemukus, nah bentuknya seperti ini, dia garis, lalu di bagian sor-sorannya dia menggumpal. Kalau untuk di pancuran mas, nah keterangan di pancuran mas seperti ini, dia garis lurus, tapi di bagian bawahnya dia bercabang melintang atau menyeberang di gonjonya. Nah, seperti ini. Ini adalah pancuran mas. Kalau Lintang Kemukus seperti ini. Nah, di dalam keterangannya ini disebut juga kukus tunggal, bentuknya seperti sodo sakler, hanya di bagian sor-soran pamor ini menggumpal. Gumpalan ini boleh berupa benang setukel atau tunggak semi atau waswutah atau juga bawang sebungkul. Selain dipercaya membawa rezeki, juga untuk ketenaran dan menambah wibawa. Nah, ini tuahnya ini dipercaya untuk ketenaran sobat, ketenaran dan juga untuk kewibawaan. Saya akan menambahkan lagi untuk di keterangan dari pamor Lintang Kemukus atau kukus tunggal, disebut juga kukus tunggal atau dalam artinya
Ini adalah bintang berekor atau komet. Bentuknya ini seperti sodo saler, hanya di bagian sor-soran pamor ini menggumpal. Nah, gumpalan tersebut bisa berwujud benang setukel, tunggak semi, wos utah, bawang sebungkul, atau juga yang lainnya. Pamor ini diyakini tuahnya selain untuk kerejekian sobat, ini juga untuk ketenaran, kederajatan, dan kewibawaan, serta membantu memudahkan menggapai harapan atau cita-cita dari sang pemiliknya. Nah, ini adalah tuah dari dapur dan juga dari pamornya. Lalu di bagian gonjonya ini sobat, saya melihat ada pamor, yaitu pamor Mas Kumambang. Bentuknya berlapis-lapis seperti ini, berlapis-lapis seperti kue lapis seperti ini. Nah, ini di dalam pengetahuan Tuan Aji namanya adalah pamor Mas Kumambang. Pamor ini baik untuk yang banyak berhubungan dengan orang, karena tuahnya ini diyakini memperlancar pergaulan dan juga untuk relasi bisnis. Nah, seperti itu. Sangat menyenangkan sekali garisnya. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang menjadi koleksi pribadi saya, yang sudah lama sekali ini saya mengoleksinya ini sobat. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama-sama tentang salah satu dari dapur pusaka koleksi pribadi dari Galeri Bumi Majapahit. Di sini adalah dapurnya Kebulajar dengan pamor lentang kemukus. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.